Sobat Sehat Bahagia yang tercinta, kita tentu tahu tentang hantu. Di masyarakat kita sering muncul cerita tentang hantu itu. Ada banyak cerita dari orang-orang yang pernah melihat hantu. Cerita tentang hantu itu tidak hanya di negara berkembang, tapi di negara maju seperti Inggris, di negara-negara Eropa, sering muncul cerita juga tentang hantu. Malah cerita Harry Potter yang menceritakan tentang dunia hantu itu sangat digemari di seluruh dunia malah. Ingat juga cerita tentang Pangeran Dracula yang katanya berasal dari jelmaan dari vampir atau kelelawar. Bedanya hantu-hantu di Eropa bukan kebanyakan, semuanya berpakaian lengkap. Mungkin hantunya masih merasakan kedinginan jika musim winter ya. Kalau hantu di Indonesia, karena zaman dulu tidak lengkap pakaiannya, ada hantu yang telanjang seperti tuyul atau punggung terbuka seperti kuntilanak. Jika ada yang juga ada yang kulit hitam, tinggi besar, misalnya yang dinamai gendruwo. Di Cina ada juga hantu, tapi lain lagi bentuknya. Juga ada di India atau Bali yang disebut mirip hantu yang menakutkan dan dianggap sebagai bagian dari makhluk jahat. Berbagai agama mengajarkan makhluk halus yang tidak selalu dapat dilihat juga. Apakah itu disebut satan atau setan atau jin atau iblis. Jadi ada pemahaman yang mirip dengan cerita mengenai hantu ini. Pertanyaannya, apakah hantu memang benar-benar ada atau sekedar halusinasi belaka? Mari kita telusuri soal hantu ini secara ilmiah. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel saya ini. Menurut penemuan ilmiah, ternyata hantu hanya ada dalam pikiran dan para ilmuwan telah mengetahui di mana bisa menemukan sumber munculnya gambaran hantu pada seseorang. Sebuah percobaan ilmiah di Swiss itu menunjukkan bahwa pasien yang menderita kondisi neurologis atau kejiwaan tertentu itu sering melaporkan merasakan adanya kehadiran suatu makhluk yang aneh atau yang tidak ada dalam dunia nyata. Para peneliti telah berhasil menciptakan kembali apa yang disebut ilusi hantu ini di laboratorium. Tim peneliti mampu menciptakan ilusi kehadiran serupa hantu ini di laboratorium dan bisa memberikan penjelasan yang cukup sederhana. Mereka menunjukkan bahwa perasaan kehadiran hantu sebenarnya hasil dari perubahan sinyal otak sensori motor yang terlibat dalam menghasilkan kesadaran diri dengan mengintegrasikan informasi dari gerakan kita dan posisi tubuh kita. Dalam percobaan mereka, tim peneliti mengganggu input sensori motor peserta yang diteliti sedemikian rupa sehingga otak mereka tidak lagi mengidentifikasi sinyal seperti milik tubuh mereka sendiri, tetapi sebaliknya menafsirkannya sebagai milik orang lain. Para peneliti pertama-tama menganalisis otak dari 12 pasien dengan gangguan neurologis. Kebanyakan mempunyai penyakit epilepsi yang telah mengalami penampakan hantu semacam ini. Analisis memakai MRI otak pasien mengungkapkan adanya gangguan pada 3 daerah kortikal di otak, yaitu di korteks insular, korteks parietal frontal, dan korteks temporoparietal. Ketiga bidang ini fungsinya terlibat dalam mengurusi masalah kesadaran diri, mengurusi tentang gerakan dan rasa posisi dalam ruang atau proprioception. Bersama-sama, 3 bidang itu berkontribusi pada pemrosesan sinyal multisensor yang penting untuk persepsi tubuh sendiri. Para ilmuwan kemudian melakukan percobaan disonansi, di mana peserta yang ditutup matanya melakukan gerakan dengan tangan mereka di depan tubuh mereka. Di belakang mereka, perangkat robot mereproduksi gerakan mereka
menyentuh punggung mereka secara real time. Hasilnya adalah semacam perbedaan spasial. Tapi karena gerakan robot yang disinkronkan, otak peserta mampu beradaptasi dan memperbaikinya. Selanjutnya, para ahli saraf memperkenalkan penundaan waktu antara gerakan peserta dan sentuhan robot. Di bawah kondisi yang tidak sinkron ini akan merubah persepsi temporal dan spasial. Akhirnya, para peneliti mampu menciptakan kembali ilusi hantu pada subjek yang dijadikan penelitian. Beberapa subjek melaporkan perasaan kehadiran hantu ini atau wujud apapun yang kuat, bahkan bisa menghitung hingga sampai 4 hantu sekaligus meskipun sebenarnya hanya ilusi belaka. Kejadian merasa melihat wujud makhluk lain atau mendengar suara-suara juga dialami pasien yang menderita skizofrenia atau gangguan jiwa berat. Pasien dengan gangguan jiwa berat seperti itu sering menderita halusinasi atau delusi yang terkait dengan kehadiran wujud asing yang suaranya mereka dengar atau yang wujudnya mereka lihat. Para ilmuwan menemukan pengalaman melihat wujud makhluk yang sebenarnya tidak ada karena kerusakan sirkuit otak yang mengintegrasikan informasi sensorik dengan gerakan tubuh. Jadi secara ilmiah, fenomena melihat hantu atau pengalaman paranormal sebenarnya sebagai hasil dari berbagai faktor, seperti halusinasi, sugesti, atau interpretasi yang salah dari peristiwa yang terjadi. Halusinasi adalah pengalaman sensorik yang terjadi tanpa stimulus eksternal yang sesungguhnya, dan bisa dipicu oleh berbagai kondisi, termasuk misalnya di dalam keadaan sedang stres, sedang kelelahan, kondisi kesehatan mental, atau pengaruh zat-zat tertentu. Prosesnya berasal dari otak kita. Sistem otak kita sangat kompleks dan seringkali mampu memproses informasi dengan cara yang berbeda-beda, terkadang menghasilkan pengalaman yang terasa sangat nyata, namun sebenarnya tidak berdasar pada realitas yang objektif. Misalnya, seseorang yang mengalami halusinasi bisa saja melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa pengalaman subjektif seseorang tidak selalu dapat dijelaskan dengan mudah dengan satu faktor tunggal. Faktor lingkungan budaya, psikologis juga dapat memainkan peran dalam mengapa seseorang merasa melihat hantu atau fenomena paranormal lainnya. Beberapa orang punya bakat lebih rentan terhadap sugesti atau memiliki kecenderungan untuk mempercayai fenomena supernatural yang dapat mempengaruhi pengalaman mereka. Beberapa orang punya bakat gampang dihipnotis atau terpengaruh sugesti seorang yang terlatih. Sehingga jika seorang paranormal atau dukun atau ahli hipnotis mensugestinya, orang-orang yang gampang terpengaruh itu merasa benar-benar melihat wujud seperti hantu atau makhluk lain jika dikatakan atau disugestikan oleh paranormal atau ahli hipnotis ini akan melihat hantu. Padahal sesungguhnya tidak ada. Jadi kesimpulannya, hantu sebenarnya hanya ada di pikiran kita saja.